Minasan, chapter 9 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Dura Valbobi di Magica bagian kedua, di mana kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan Doula yang pada chapter ini namanya menjadi Dura. Dia sedang berdiri di tengah langit yang putih, pertanda kematian. Sedangkan langit di sekitarnya berwarna biru cerah. Lalu Maru tersenyum sambil memegang daun, sementara Cross memakan buah apel. Tapi di bawah mereka terdapat mata yang sedang mengawasi, yaitu mata Dabla. Tertulis pada halaman berwarna, bersamamu di suatu tempat di angkasa ini. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Kita mendapatkan halaman ekstra 4 panel spesial dengan penulisan seperti apa Tsurugi dan Yuka saat mereka masih kecil. Di sini Okotsu bersaudara dan Panda hadir di halaman bonus Jujutsu Kaisen volume 30. Di sebelah kiri ada Tsurugi kecil berjudul Nevermind Tsurugi. Di sebelah kanan ada Yuka kecil berjudul Go! Go Yuka! Kita mulai dari Yuka dulu ya, Minasan. Awalnya, Yuka sedang mendengarkan gosip dari temannya. Katanya, Tsurugi dan Mizuho saling suka loh. Kakak perempuanku yang bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Teman yang satunya berpikir, ini pasti bukan gosip, ini pasti fakta. Yuka kecil berpikir, jangan bilang siapa-siapa, artinya asalkan Yuka mewanti-wanti jangan bilang siapa-siapa, maka dia boleh mengatakannya pada siapa saja kan? Yuka kecil pun memeluk Panda sambil mengatakan bahwa katanya kakak Tsurugi lagi dekat sama cewek yang namanya Mizuho. Beberapa waktu kemudian Yuka kecil menegur kakaknya yang lagi santai karena hari ini giliran kakaknya untuk membersihkan gudang penyimpanan benda kutukan. Tsurugi merasa ini gawat karena dia lupa. Nah, saat Tsurugi membersihkan gudang penyimpanan benda kutukan, dia berada tepat di hadapan Panda. Lalu siapa sangka Panda berbicara dengan menanyakan, "Apa yang kau sukai dari Mizuho?" Membuat Tsurugi berbalik melihat Panda yang sedang tersenyum senang. Wah, rindunya sama Panda ya, Minasan. Sekarang, mari kita masuk ke cerita utamanya ya. Tertulis pada panel awal, di tengah situasi yang tampak membaik, sesuatu telah terjadi. Diceritakanlah, bagi setiap anggota suku di Simuria, mata ketiga adalah organ tak tergantikan yang menjadi sumber Rolo Luka. Rolo Luka ini sama dengan energi kutukan di bumi ya, Minasan. Ketika kalian mati, hanya suku Rumel yang meneteskan air mata dari mata ketiganya. Bangsa Simuria selain mereka, hanya meneteskan air mata dari mata ketiga saat mereka lahir dan mati. Produksi air mata dari mata ketiga menimbulkan beban berat pada otak yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Jika pada chapter lalu harapan suku Rumel mulai ada setelah membuat kanal, maka chapter ini kita diperlihatkan kegelapan yang melanda mereka. Dilaporkan bahwa putri kepala suku Deskunte dimangsa oleh kalian. Cross merasa itu tidak mungkin, sedangkan Dura sudah tahu konsekuensi apa yang menanti suku mereka. Tetua desa menjelaskan bahwa kalian di wilayah Deskunte mestinya sudah habis dibasmi sejak bertahun-tahun yang lalu. Tapi mereka bilang, tragedi seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali jika suku Rumel yang melepaskan kalian dengan sengaja. Dan sebagai ganti rugi atas nyawa putrinya, ia menuntut 90% wilayah mereka termasuk kanal atau bendungan itu. Dan mereka siap berperang demi membalas dendam. Tentu saja orang-orang protes karena itu tuduhan yang tidak berdasar. Mana mungkin omong kosong seperti itu bisa mereka terima? Tetua desa yang pusing menjawab, tapi utusan mereka sudah datang mengirimkan tantangan duel. Diceritakan bahwa suku Deskunte tidak menetapkan keputusan dengan berperang. Mereka justru memulai perang setelah keputusan sudah ditetapkan. Di Simuria, seringkali yang memiliki kekuasaan adalah mereka yang memiliki kekuatan. Meski dalam suku Rumel pun berlaku hal yang sama, tapi pengaruh pandangan ini jauh lebih terasa dalam suku Deskunte yang menganut prinsip bahwa kebenaran ada di tangan pihak yang lebih kuat. Akan diadakan duel 1 lawan 1 antara prajurit yang dipilih oleh masing-masing pihak. Dan pihak yang menang berhak menekan lawan hingga tujuannya tercapai.
Pihak yang kalah harus menerima tuntutan pihak lawan yang menghentikan konflik. Namun mendengar kata duel, Osuke justru tertantang. Kenapa tidak? Ayo kita duel. Tapi ujung-ujungnya justru menyerahkan duel itu pada Dura. Tentu saja Maru dan Cross jadi bingung minasan. Ternyata mereka berdua baru dengar soal ini. Sebelum desa mereka musnah, ada kompetisi bela diri yang diadakan oleh Deskunte. Mereka tidak tahu berapa umur Maru dan Cross saat itu, tapi pasti sudah lahir. Pemenang kompetisi waktu itu adalah Dura. Kita pun diperlihatkan raut wajah Dura yang khawatir minasan, sedangkan Maru sangat terkejut mendengarnya. Menurutnya, Dura memanglah kuat. Lalu para pemuda itu menambahkan, padahal kepala prajurit Deskunte saat itu juga ikut sebagai peserta. Pertandingannya pun diatur agar menguntungkan suku Deskunte. Tapi Dura tetap menang. Mereka punya Dura yang terkuat di seantero Simuria. Mereka pasti bisa menang. Dura lantas menyuruh mereka untuk diam karena banyak sekali orang yang tidak ikut dalam kompetisi bela diri itu. Cross bermonolog bahwa saat itu seharusnya dia memikirkan baik-baik kenapa selama ini Dura menyembunyikan hal ini dari dirinya dan Maru. Cross pun bertanya pada tetua, tantangan duel ini apakah tidak bisa ditolak saja? Tetua memastikan bahwa itu tidak bisa. Suku Deskunte akan jauh lebih kejam terhadap lawan yang tidak memenuhi keinginan mereka sebagai prajurit. Mereka tidak mungkin menolak. Cross pun paham, berarti kalah dalam duel dan menolak duel hasilnya sama saja. Cross berpikir meskipun diserang, mereka tak boleh membalasnya. Namun kali ini, kalau mereka tidak berperang, seluruh suku Rumel mungkin akan dibunuh. Saat itulah Dura dengan terpaksa menerima duel itu. Dia berkata, biar aku saja yang maju bertarung. Inilah dia minasan, kehebohan duel yang mempertaruhkan semuanya. Cross bermonolog, hari H duel telah tiba. Di hadapan petarung yang mewakili Deskunte, para prajurit suku Rumel merasakan sendiri sensasi yang membuat jantungnya seolah terhenti, tangan dan kakinya mati rasa, juga otaknya seperti dikerik. Cross tidak akan pernah melupakan perasaan terburuk itu. Kita pun diperlihatkan petarung terkuat mereka bernama Dabla. Dia inilah yang dikatakan setara dengan suku minasan. Dari kursi penonton, Cross yang ketakutan berteriak, "Jangan Dura, larilah, kau akan dibunuh. Tidak akan ada yang menyalahkanmu meski kau melarikan diri. Kami semua berterima kasih padamu Dura, itu tidak akan berubah. Karena itu..." Dura berbalik menyebut nama Cross dan tersenyum lega padanya. Tapi Dura tetap berjalan maju. Dura menyapa Dabla hangat karena mereka sudah lama tidak berjumpa. "Bagaimana kabar adik perempuanmu?" Namun Dabla hanya terdiam dan menunduk. Dura pun paham kalau adik Dabla sudah disandra. Dengan lirih Dabla menanyakan, "Dura, apa yang harus kulakukan? Mereka menyuruhku bertarung hingga kau mati." Dura tersenyum mengatakan, "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Hasil pertarungan di sini tidaklah penting, tapi Dura punya sedikit permintaan." Kita pun diperlihatkan Dura menyampaikan permintaannya meski kita tidak tahu apa, karena balon teksnya tidak ada minasan. Dabla menjawab, "Baiklah." Sekarang dengan penuh rasa percaya diri, Dura mulai berteriak pada semua orang yang hadir, "Izinkan aku bicara sebentar. Karena bukan hanya dari Rumel dan Deskunte, ada banyak penduduk lain yang ikut hadir di sini. Jadi tolong dengarkan. Aku mengakui bahwa ada dinding pemisah antara suku Rumel dan semua orang di sini, yaitu kepercayaan terhadap kalian yang dimiliki Rumel. Namun pengusiran terhadap suku Rumel 10 tahun yang lalu menjadi awal konflik. Bukanlah perang agama yang dipicu oleh eksistensi kalian, melainkan perang yang dipicu oleh invasi Deskunte untuk merebut lokasi penambangan mul. Terlihat kepala suku Deskunte saling beradu pandang dengan menyeramkan pada Dura. Dijelaskanlah bahwa mul itu adalah mineral khusus yang dapat mengubah roh leluka menjadi berbagai bentuk energi. Orang-orang pun mulai saling berbisik. Deskunte memang untung besar berkat mul yang diambil dari bekas wilayah Rumel. Kejadian putri kepala suku juga mungkin sebenarnya. Tapi yang lain menegur mereka untuk tidak bicara sembarangan. Apa mereka mau dibunuh?
Dura melanjutkan pidatonya bahwa bukan itu yang mau dia bahas sekarang. Andai kata pemicu perang yang sesungguhnya adalah kepentingan ekonomi atau ambisi salah satu pihak, adanya narasi perang agama membuat suku lain kesulitan untuk turun tangan. Sehingga mereka segan untuk menengahi atau membantu karena mengira mungkin ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Pada dasarnya, agama mereka bukanlah sebuah ideologi budaya yang megah, tetapi ajaran yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka sehari-hari. Yang mereka harapkan bukan penghormatan terhadap konsep agama itu sendiri, melainkan terhadap kehidupan mereka yang didasari oleh keyakinan suku mereka. Dura pun tertunduk mengatakan, "Kami suku Rumel hanyalah manusia biasa yang sama seperti kalian. Karena itu, kumohon, bantulah suku Rumel. Akuilah kami sebagai rekan kalian." Sayangnya, pidato yang diucapkan oleh Dura hanya dianggap angin lewat karena kepala suku Deskuntel langsung memerintahkan Dabla untuk memulai pertarungan. Kita pun diperlihatkan wajah khawatir, takut, dan frustasi pada Cross, Osuke, dan Jabaloma. Tapi ada satu orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yaitu Maru. Dia langsung melompat masuk ke arena pertarungan untuk menyerang Dabla. Namun Cross datang untuk menghentikannya. Cross berteriak memaki Maru, "Bodoh, apa yang kau pikirkan?" Tapi Maru yang sangat marah lalu memanggil Dabla dan meneriakinya, "Kau tidak bersungguh-sungguh. Kau tidak bertarung dengan segenap kekuatanmu. Apa kau masih pantas disebut prajurit? Kau menghina Dura." Kita pun diperlihatkan Dura yang sudah tidak bernyawa dengan darah yang terburai kemana-mana minasan. Saat itu, Dabla hanya bisa meminta maaf. Dia menjawab Maru bahwa dia tidak ingin melukai wajahnya. Cross kembali bermonolog. Dia akhirnya diberitahu bahwa Dura dan Dabla dulunya adalah sahabat karib. Sebelum terjadinya segregasi suku Rumel, mereka saling bahu-membahu sebagai prajurit. Dabla tidak suka menjadi pusat perhatian, sehingga waktu itu hanya Dura yang benar-benar mengetahui kemampuannya yang sesungguhnya. Kita pun diperlihatkan para suku Rumel mengantarkan kepergian Dura dengan cara yang baik, memakamkannya dengan bunga-bunga. Di sini terlihat mata ketiga Dura terbuka dan mengeluarkan air mata ya minasan. Kilas balik pun diperlihatkan ketika Cross, Maru, dan Dura masih mengerjakan kanal. Cross menanyakan, apa istilah rekan adalah karangan Dura. Tapi rekan yang Dura bilang itu maksudnya apa? Maru dengan polos berceletuk, "Orang yang ada di sisimu kan?" Tapi Cross menyuruh Maru diam karena dia tidak bertanya padanya. Dura tersenyum optimis menjawab, rekan itu adalah teman yang mengerti kenapa mereka menganggap sesuatu sebagai hal yang penting. Sekarang di pemakaman, Cross terus memikirkan ucapan Dura sebelum pertarungan, bahwa akuilah kami sebagai rekan kalian. Namun Cross tahu itu mustahil, karena bagi mereka tidak ada yang lebih penting dari Dura itu sendiri. Setelah mereka selesai memakamkan Dura, mereka menyalakan api unggun dan berdiskusi tentang keberlangsungan hidup mereka. Besok pagi, tempat ini akan menjadi milik Deskunte. Setidaknya, mereka harus memindahkan anak-anak dan para wanita. Cross menanyakan apa yang bisa mereka lakukan dengan lahan yang tersisa. Tanpa adanya saluran air, mereka tidak bisa bercocok tanam dan penyakit akan kembali merajalela. Osuke menambahkan, daripada mati pelan-pelan seperti ini, lebih baik mereka bertarung sampai mati saja. Rasanya dia ingin mematahkan tanduk Deskunte lalu menancapkannya ke dubur mereka. Yang lain menjawab, ya prajurit pasti seperti itu. Namun Jabaloma memperjelas bahwa tugas seorang prajurit bukanlah bertarung sampai mati, tapi melindungi para wanita dan anak-anak. Maru berpendapat barangkali suku lain akan membantu mereka. Mungkin saja suku lain tergerak setelah mendengar kata-kata Dura. Yang lain menjawab bahwa batas waktunya cuma besok, percuma saja mereka berharap. Ketika menyadari ada pihak yang menginginkan kematian mereka, ada rasa takut dan amarah yang timbul. Tiba-tiba, keributan terjadi karena ada sosok yang menyeramkan mendatangi mereka. Dia adalah Dabla. Terlihat Dabla tidak bermaksud jahat dan bersama seseorang yang menutupi wajahnya. Dabla hanya mengatakan bahwa Dura meninggalkan sesuatu untuk mereka. Kita pun diperlihatkan semua orang yang terkejut saat mendatangi suatu tempat, di mana itu adalah bebatuan Mul.
Cross langsung mengingat alasan kenapa Dura melarang mereka mengusik batu-batu yang sudah dia pisahkan. Ternyata Dura menyimpan apa yang dia temukan saat menggali kanal. Orang-orang mulai mempertanyakan kenapa Dura tidak memberitahu mereka. Osuke menjawab, karena jumlahnya besar, dia pasti tidak ingin Deskunte tahu soal tempat ini. Yang lain menyahut, oh iya, wilayah sekitar kanal adalah habitat kalian, jadi penyelidik dari Deskunte tidak sampai ke sana. Jabaloma berkomentar, mungkin Dura berniat membangun kembali suku Rumel dengan semua ini. Namun Osuke mulai frustasi, karena cepat atau lambat ini juga akan ditemukan Deskunte. Osuke bertanya-tanya, Dura, apakah semua yang kita lakukan sia-sia saja? Ketika Maru menyentuh batu itu lantas bercahaya terang, membuat Maru mengingat masa lalu saat membangun kanal, di mana mereka juga bingung kenapa Dura mau melakukan ini. Meski mereka sudah tahu tujuannya, tapi Maru ingin tahu alasan apa yang membuat Dura memutuskan untuk mengerjakan ini. Dura yang disinari cahaya saat itu mengatakan, kota dan desa yang ada di masa kini pada awalnya hanyalah angan-angan seseorang di masa lalu. Meskipun kelak Dura akan mati, kanal ini akan tetap ada. Setelah itu, pasti akan muncul orang-orang lain yang berbuat sesuatu untuk memajukan suku Rumel. Kalau Dura bisa menjaga gerakan itu, bukankah itu hal yang luar biasa? Lucunya, Dura tahu kalau kedua anak kembar itu masih belum paham. Maru kecil bersemangat menjawab, paham kok, kedengarannya luar biasa. Cross kecil ikut menyahut, iya, itu hal yang luar biasa. Sekarang, Maru yang sudah ikut bercahaya setelah memegangi batu itu lalu mengomentari ucapan Osuke tadi. Seperti halnya kanal yang mereka buat, tidak ada yang sia-sia. Ini pun jalan yang ditinggalkan Dura untuk mereka, suku Rumel. Maru lalu meraih tangan Cross, di mana Cross terkejut dengan cahaya yang dia dapatkan, membuat semua orang bertanya-tanya, apa itu? Rolo luka milik Maru dan Cross? Mereka lalu terkesima saat bebatuan itu mulai bercahaya terang dan terbang ke langit. Jabaloma pun berpikir, jangan-jangan ini bukan mul, tapi sesuatu yang jauh lebih murni. Maru dengan semangat kini mengajak semuanya untuk pergi mencari tempat di mana mereka bisa hidup damai. Osuke protes, mana ada tempat seperti itu? Maru sangat optimis menjawab, ada, pasti ada planet yang serupa yang ditinggali orang-orang seperti mereka. Jika mereka pergi dari Simuria, pasti ada. Mereka sangat terkejut karena meninggalkan Simuria itu berarti melakukan perjalanan lintas planet. Siapa sangka, Dabla menjawab, aku ikut. Aku sudah berjanji pada Dura untuk melindungi semua anggota suku Rumel. Maru pun menunjuk ke langit diikuti oleh cahaya terang yang berasal dari bebatuan tadi dan mulai membentuk sebuah kapal induk luar angkasa. Maru berteriak, ayo kita pergi menembus angkasa nan jauh di sana untuk mencari rekan kita. Tertulis pada panel akhir, kemudian perjalanan mereka dimulai. Dan chapter 9 Jujutsu Kaisen Modulo pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, apakah sebelum ke bumi, mereka sempat berkunjung ke planet lain? Senang sekali rasanya melihat Dabla yang setara dengan Sukuna ini, tapi sifatnya ternyata baik. Dia menepati janji, dia juga tidak suka sombong seperti Mbah Sukuna. Saya juga penasaran bagaimana cara dia bertarung, karena saat dia menghabisi nyawa sahabatnya sendiri, kita tidak diperlihatkan bagaimana cara Dabla melakukannya. Menariknya lagi, Dura sempat membahas agama yang dijadikan alat untuk menipu orang-orang, menghancurkan golongan tertentu, bahkan mengusir mereka yang sudah lama ada di tempat itu. Padahal yang diincar adalah tambang, mirip dengan Gaza, di mana orang-orang mengira itu adalah konflik agama, padahal itu adalah penjajahan demi mendapatkan jalur Gaza yang lokasinya sangat strategis. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.